Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Bu Askia ucapkan selamat kepada kalian sudah naik ke kelas 5. Semoga kalian semakin semangat belajarnya meskipun masih di masa pandemi dan masih belajar di rumah. Jaga kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Oke, pelajaran pertama, kita langsung mulai pelajarannya yaitu tentang Ghurfatul Julus wal Mudzakarah, ruang tamu dan ruang belajar. Oke, di sini ada al-mufradat atau kosakata. Al-mufradat kosakata. Ibu baca ya, kalian dengarkan lafadznya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ghurfatul julus, ruang tamu. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Jidarun, dinding. Sa'atul jidar, jam dinding. Al-wajibul manzili, pekerjaan rumah. Dhaifun, tamu. Syakhsun, seseorang. Raffun, rak. Sakfun, atap. Oke, yang kedua yaitu an-na'tu, kata sifat. Kabirun, kabiratun, besar. Shaghirun, shaghiratun, kecil. Wasi'un, wasi'atun, luas. Dhayiqun, dhayiqatun, sempit. Nazifun, nazifatun, bersih. Wasikhun, wasikhatun, kotor. Murtafi'un, murtafi'atun, tinggi. Munkhafidun, munkhafidatun, rendah. Murattabun, murattabatun, rapi. Katsirun, katsiratun, banyak. Qalilun, qalilatun, sedikit. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, kenapa di sini mufradatnya ada 2? Karena di sini kabirun dan kabiratun itu berbeda dari segi jenis. Kabirun itu dipergunakan untuk mudzakar atau laki-laki. Sedangkan kabiratun memakai tamarbuto. Kabiratun tamarbuto berarti dia menunjukkan mu'annas, yaitu perempuan. Paham? Sama seperti ini, shogirun, shogiratun sampai bawah itu menunjukkan perempuan dan laki-laki. Paham ya? Lanjut. Sebelum kita belajar tentang pembahasan selanjutnya, kita mengulangi pelajaran kelas 4, yaitu mengenai hal ismu isyarah, yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk ada 2,
yaitu jarak dekat yang biasa dikatakan ini, atau jarak jauh yang biasa disebut dengan itu. Jika kita ingin menunjuk sesuatu, bisa menggunakan jarak dekat ini atau jarak jauh itu. Untuk jarak dekat, kita menggunakan dua pilihan, hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Hadza ini laki-laki, hadhihi ini perempuan. Contohnya, hadza rafun, ini adalah rak. Yang hadhihi, contohnya hadhihi madrasatun, ini sekolah. Madrasatun adalah kata benda, yaitu sekolah, yang menunjukkan perempuan karena pada akhir kalimatnya ada ta marbutoh yang menunjukkan dia perempuan, maka menggunakan isim isyarah hadhihi. Berbeda dengan rofun. Rofun itu dalam katanya atau kalimatnya tidak ada ta marbutoh, maka dia adalah laki-laki. Maka menggunakan isim isyarahnya dengan hadza. Paham ya? Kemudian untuk jarak jauh atau itu menggunakan zalika, itu laki-laki, dan tilka itu perempuan, sama seperti hadza dan hadhihi. Zalika itu laki-laki, contohnya zalika rafun untuk perempuan, tilka madrasatun itu sekolah. Madrasatun perempuan, maka isim isyarahnya menggunakan tilka untuk perempuan. Rafun laki-laki, maka isim isyarahnya menggunakan zalika, itu rak. Paham ya? Kemudian lanjut kita akan membahas tentang naat, kata sifat atau yang biasa disebut dengan naat. Apa itu naat? Naat atau kata sifat adalah yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Naat atau kata sifat adalah yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Contoh dari kata sifat adalah mahirun, pintar, wasi'un, luas, murattabun, rapih, nazifun, bersih, tawilun, panjang. Ini adalah contoh dari kata sifat. Jadi, kata sifat adalah menunjukkan sifat dari kata sebelumnya. Dalam bab ini, kita akan mempelajari kata sifat yang berkedudukan sebagai khobar atau pelengkap. Khobar pada umumnya dalam keadaan nakiroh atau isim yang tidak bisa menerima alif lam, yang bersifat umum, bisa siapa saja. Sementara mubtada, yaitu kata benda yang ada di awal kalimatnya dalam keadaan ma'rifat, atau isim yang bisa menerima alif lam, yang bersifat khusus, yang terdiri dari isim isyarah dan isim ma'rifat. Contohnya, rumah ini besar. Rumah adalah kata benda yang ada di awal kalimat yang biasa disebut dengan mubtada. Sedangkan besar adalah kata sifat sebagai pelengkap. Kalimat rumah tidak akan bisa memberikan faedah atau tidak bisa memberikan arti tanpa adanya khobar atau pelengkap, yaitu kata sifat yang mensifati dari rumah. Rumah ini besar. Paham ya? Dalam bahasa Arab, rumah ini besar, yaitu al-baitu kabirun. Rumah ini besar. Al-baitu adalah mubtada, isim yang ada di awal kalimat. Biasanya, pada umumnya, atau kebanyakannya, isim yang ada di awal kalimat itu bersifat ma'rifat yang bisa menerima alif lam. Kebanyakan alif lam yang bersifat umum. Rumah siapa saja, ini namanya ma'rifat. Kabirun adalah pelengkap atau khobar dari al-baitu yang bersifat
nakiroh, yaitu isim yang tidak bisa menerima alif lam, pasti dia tanwin. Kabirun, besar. Ini hanya kebanyakan. Pelengkap atau khobar yang berupa naat kabirun dari al-baitun, kebanyakan dia itu adalah sifatnya nakiroh. Rumusnya ialah isim isyarah ditambah alif lam, ditambah isim, ditambah sifat. Contohnya adalah hadzal baitu nazifun. Hadza merupakan dari isim isyarah. Kemudian alif lam, isim ma'rifah. Al-baitu adalah mubtada, isim yang ada di awal kalimat atau kata benda yang ada di awal kalimat. Kemudian nazifun, bersih, merupakan sifat. Rumusnya ialah isim isyarah, alif lam, isim, dan sifat. Ini kebanyakannya atau pada umumnya al-baitu atau mubtada bersifat ma'rifat. Hadzal baitu nadhifun. Rumah ini bersih. Yang kedua, hadzihil madrasatu kabiratun. Sekolah ini besar. Kenapa al-baitu menggunakan hadza, menggunakan isim isyarah hadza? Karena al-baitu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa dia adalah mudzakkar. Tidak ada tamar butohnya. Al-baitu tidak ada tamar butohnya menunjukkan dia mudzakkar. Maka isim isyarahnya menggunakan hadza. Berbeda dengan contoh yang kedua, hadzihil madrasatu. Hadzihil madrasatu. Kenapa isim isyarahnya menggunakan hadzihi? Karena al-madrasatu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa dia perempuan dengan ada tandanya yaitu ta marbutoh. Maka dia menggunakan isim isyarahnya menggunakan hadzihi. Hadzihil madrasatu kabiratun. Penggunaan kata sifat dapat juga menggunakan pola sifat mausuf atau yang disifati. Dalam pola kalimat ini, naat harus sesuai dengan man'ut atau kata benda dalam segi i'rab dan ma'rifah nakirohnya. Jadi, jika kita ingin menggunakan kata sifat, maka kata sifat tersebut harus mengikuti yang disifatinya, seperti rumah ini besar. Besar adalah kata sifat. Kata sifat harus mengikuti sebelumnya, yaitu rumah. Kalau rumah tersebut pakai alif lam, maka sifatnya menggunakan alif lam. Jika rumah tersebut menggunakan tanwin, maka sifatnya menggunakan tanwin. Jika mubtadanya menggunakan ta marbutoh atau dia menunjukkan mu'annas, maka sifatnya juga menunjukkan mu'annas. Contohnya, dzalika baitun nadhifun. Rumah itu bersih. Baitun di sini adalah contoh dari mubtada yang tidak bersifat ma'rifah. Yang sebelumnya Ibu jelaskan, pada umumnya atau kebanyakan mubtada adalah bersifat ma'rifah. Sedangkan contoh yang kedua di sini adalah mubtada menggunakan sifatnya nakiroh, yaitu tidak dapat menerima alif lam. Maka jika mubtadanya tidak menerima alif lam, maka sifatnya juga harus mengikuti tidak memakai alif lam. Baitun nadhifun. Mubtadanya menggunakan tanwin, maka sifatnya pun menggunakan tanwin. Dzalika baitun nadhifun. Ini contoh yang kedua.
Maksudnya contoh kedua adalah penjelasan dari yang sebelumnya. Penjelasan yang pertama, pada umumnya kebanyakan adalah mubtada itu bersifat ma'rifah, sedangkan bisa juga pada pembahasan yang kedua kali ini mubtada bersifat nakirah. Contoh yang kedua di sini, hadhihi madrasatun kabiratun. Sekolah ini besar. Kata sifat harus mengikuti yang disifati. Kenapa kata sifatnya kabiratun? Ada ta marbutohnya. Karena sebelumnya juga ada kalimat yang menunjukkan dia itu perempuan, yaitu ta marbutoh. Maka naatnya harus mengikuti dalam segi i'rabnya dan nakirahnya juga muannas mudzakarnya. Madrasatun adalah sekolah. Jenisnya adalah perempuan karena tandanya terdapat ta marbutoh. Maka kata sifatnya harus mengikuti sebelumnya. Sebelumnya menggunakan sebelumnya itu menunjukkan dia mu'annas, maka kata sifatnya harus dimu'annaskan, diperempuankan. Kabirotun. Hadhihi madrasatun kabirotun. Faham ya? Oke. Yang ketiga adalah latihan. Buka pada halaman di buku kalian. Halaman 7 kalian kerjakan di buku paket. Perintahnya ialah do'na'tan munasiban fil makanil faragh. Istilah titik-titik di bawah ini dengan kata sifat yang benar. Nomor 1, ar-raqmul awal, hadzal rafu. Nomor 2, ar-raqmul tsani, hadzihil ghurfatu. Raqmul tsalits, dzalikal waladu. Raqmul rabi', dzalikal bintu. Raqmul khamis, tilkal mindadatu. Hadza, ini. Hadhihi, ini. Dzalika, tilka, itu. Alhamdulillah, memasuki materi terakhir, yaitu Ibu memberikan kata kunci untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku paket. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Bila ingin bertanya, silahkan Ibu tunggu pertanyaan kalian. Dan kalian kirimkan tugas kalian latihan ketiga. Kirimkan lewat WhatsApp. Ibu tunggu ya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.